Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya, menjelang pemilihan presiden 1999, poros tengah makin kuat menjagokan Gus Dur untuk mengimbangi Megawati yang posisinya menguat karena partainya meraup suara terbesar dalam pemilu. Kalau Megawati ini harus dibendung oleh pencalonan Habibie, maka hampir dipastikan Megawati akan sukses karena popularitas Habibie merosot. Opini publik pun tidak menguntungkan Habibie. Suara-suara yang ingin pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak makin santer, dan dengan demikian peluangnya untuk menjadi presiden 1999 sampai 2004. Nah, ini membuat posisi Akbar Tanjung serba repot. Permasalahannya, Musyawarah Nasional Partai Golkar sudah menetapkan bahwa partai ini harus mengajukan Habibie sebagai kandidat presiden. Sebagai ketua umum Partai Golkar, Akbar Tanjung harus menjalankan amanat Munas ini, tapi angin di luar sama sekali tak menguntungkan Habibie. Maka, ketika Akbar didekati oleh tokoh-tokoh poros tengah, termasuk Amin Rais plus Gus Dur, ia mengajukan pemecahan. Merekalah yang harus membujuk dan meyakinkan Habibie bahwa dia sebaiknya mengubur impiannya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 1999 sampai 2004. Itu artinya jelas, Akbar setuju Habibie mundur dari pencalonan. Tapi jangan dirinya yang meminta pengunduran itu, karena sebagai ketua umum Partai Golkar, dia tak mungkin menyarankan hal yang berlawanan dengan amanat Munas partainya. Kalau begitu, okelah, semua bisa diatur, kata tokoh-tokoh poros tengah. Yang penting, Akbar Tanjung sudah setuju Habibie jangan maju. Berangkatlah tim poros tengah plus Gus Dur, tapi tanpa Akbar Tanjung, menemui Habibie di rumahnya. Setelah berbasa-basi seperlunya, Gus Dur melontarkan geledek kepada Habibie. Dia bilang bahwa Akbar Tanjung pun ingin Habibie membatalkan pencalonan dirinya. Wah, bukan main sewotnya Habibie dan para pendukungnya pada Akbar. Bagaimana mungkin dia mengkhianati amanat Munas partai? Kok berani betul si Akbar itu? Akbar pun segera dipanggil. Sore itu juga, dengan tergopoh-gopoh, Akbar datang ke rumah Habibie untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya. Gus Dur sendiri beserta rombongannya dengan gesit sudah pamit sebelum Akbar datang. Akhir ceritanya sudah diketahui publik, pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak dan dia tak mungkin dicalonkan menjadi Presiden 1999 sampai 2004. Kabar tentang pengkhianatan Akbar sendiri sudah menyebar luas sampai ke jajaran bawah pendukung Habibie, terutama yang berhimpun dalam Irama Suka. Akbar harus menanggung kemarahan mereka yang bukan alang kepalang. Berulang kali para tokoh Irama Suka mengecam keras Akbar secara publik, bahkan tak sedikit yang bernafsu ingin memukulnya. Salah satu percobaan itu berhasil ketika Akbar sedang berjalan menuju lift di gedung DPR Senayan. Beberapa orang menghampirinya dan berhasil menyarangkan pukulan ke tubuhnya. Untung para pengawal Akbar segera menyelamatkannya. Gus Dur sendiri kemudian terpilih secara mulus dan unggul jauh di atas perolehan suara Megawati. Segera setelah terpilih dari gedung DPR, ia langsung menuju rumah Habibie untuk bersilaturahim. Setelah peluk cium dengan tuan rumah dan berbasa-basi sekitar seperempat jam, Gus Dur pamit. Urusan dia dengan Habibie pun beres. Bagaimana hubungan Akbar dengan Habibie dan para pendukungnya yang tampaknya tak pernah memaafkan sang ketua umum Golkar itu? Mungkin Gus Dur berkomentar, "Loh, itu urusan mereka, bukan urusan saya." Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di KKW Channel edisi Humor Gus Dur. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe,
dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.